Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spesifikasi mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Nissan Juke 1,5 RX Matic tahun 2011. Ini tampilan sekilas ya dari bagian tadi, bagian kiri, bagian depan serta bagian kanan. Sekarang kita lanjut, kita lihat saja apa yang ada di mobil Nissan Juke ini. Kita mulai dari bagian depan. Jadi ini lampu, di sini lampu sen dan di sini ada lampu kecil ya, lampu kecil. Terus habis itu untuk lampu dim sama lampu besarnya ada di bagian bawah. Seperti itu. Jadi dia bentuknya unik, jadi grillnya juga bentuknya unik, ada lambang Nissan sama ada V-shape ciri khas Nissan. Terus di bagian bawah ada fog lamp 2 serta masih ada kisi-kisi buat menambah pendinginan pada mesin. Terus di sini sama, di sini ada lampu sen, lampu kecil sama di sini ada lampu ini ya, lampu besar sama lampu dim. Untuk semprotan air wiper dia ada nyempil di bagian dalam sini, di bagian dalam sini. Terus habis itu di sini ada 2 wiper bagian depan. Oke. Terus sekarang kita ke bagian fender. Untuk fender sendiri di sini ada lampu sen, terus habis itu di sini ada body kit yang menambah kesan crossovernya seperti itu. Oke. Terus untuk ban sendiri dia ketebalannya masih di atas 70%. Terus untuk velgnya sendiri warnanya warna silver, bautnya ada 5, rem belakang rem depan sudah cakram. Terus untuk ukuran bannya sendiri ini dia 215 55 ring 17. Sini ada karet penahan lumpur. Terus kita ke bagian samping. Untuk bagian samping spion sewarna dengan bodi, sudah elektrik dan sudah retract. Jadi di sini ada handle bukaan pintu. Jadi modelnya model tarik, terus handle bukan pintu bagian belakang, dia modelnya model congkel dan terletak di bagian atas menambah kesan. Jadi mobilnya ini sekilas kelihatan kayak mobil 2 pintu. Oke. Untuk kuncinya sendiri dia sudah keyless entry dan sudah start stop engine button. Jadi buka pintunya bisa dengan dari sini. Jadi kalau kita tutup mobil, jadi dia sudah auto retract. Jadi kalau kita buka, kita bisa buka dari sini atau dari tombol di sini. Jadi retract-nya akan terbuka apabila apabila mobil dinyalakan seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Oke, kita mulai dari bagian door trim supir. Untuk warna dia dominasi warna hitam dan sebagian dia ada ornamen-ornamen warna silver sama chrome untuk di handle pintu. Ini handle pintu buat lock unlock pintu. Di sini ada tombol buat central lock, lock unlock power window, tombol power window di keempat pintunya. Di sini pegangan jika kita mau tarik pintu atau dorong pintu. Di sini ada kisi-kisi speaker. Di sini ada cup holder, tempat penyimpanan terbuka. Terus jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, periksa sealer pada pinggir-pinggir pintu. Kenapa? Karena apabila sealer pintu sudah rusak atau cacat, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi atau perbaikan. Dan apabila sealer pintu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Oke, ini tampilan dashboard secara keseluruhan. Jadi nanti satu persatu akan kita lihat. Jadi jangan di skip video ini. Sekarang kita mulai dari bagian jok depan. Jok depan ada 2. Di sini jok supir, jok penumpang. Bahannya ini dia bahan fabric kombinasi dengan bahan seperti bludru ya. Seperti itu. Oke. Terus senderan kepala ada 2 yang bisa diatur level ketinggiannya secara terpisah. Terus seatbelt 3 titik bagian depan juga ada 2, sudah ada adjusternya untuk naik turuninnya. Terus untuk jok supir sendiri dia di sini ada buat reclining, naik turun sama maju mundur. Terus sekarang kita ke bagian bawah sini. Sini pedal ada 2 karena dia matic ya. Jadi dia pedal rem, pedal gas. Terus di bagian sini juga bisa kita periksa, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Terus di bagian kolong jok juga kita periksa, terutama di bagian rel-rel, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa lumpur. Oke. Terus di bagian sini ada buat buka
kap mesin di sini buat buka pengisian bensin, ada tempat kecil buat naruh kartu juga pas di sini. Terus di sini ada pengaturan spion, di sudah elektrik dan sudah retract. Terus di sini ada pengaturan setir, dia dia tilt tapi belum teleskopik. Oke. Kisi-kisi AC. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Ya, ini tombol start stop engine buttonnya ya di sini. Ini jadi kunci bisa kita taruh saja. Oke, ini cluster speedometer. Jadi untuk nyalakan mobil kita harus injak rem kaki. Di sini nyala tuh. Jadi perintah buat injak rem kaki. Nah ini tuh injak rem. Terus sekarang kita coba nyalakan mobil. Kita pencet ya. Oke. Pada saat kita start mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyala tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di akinya sudah swak atau dinamo starternya bermasalah. Jadi perlu diservis. Terus untuk cluster speedometernya ini, di sini ada buat indikator RPM mesin, kilometernya di 95.000. Di sini ada indikator buat suhu mesin, buat pengisi bensin, indikator bensin. Di sini indikator giginya posisinya di P. Di sini ada buat nyala lampu buat di sininya cluster speedometernya. Di sini ada menu-menunya yang bisa kita pilih trip A, trip B. Terus di bagian sini ada indikator buat kecepatan mobil, rem tangan posisi on dia nyala, pintu kebuka dia nyala, seat belt bagian supir tidak pakai dia nyala. Oke, kita ke bagian sini. Di sini ada buat pengaturan lampu sen, lampu dim, lampu besar, lampu kecil, fog lamp. Di sini ada pengaturan buat wiper depan belakang serta air wiper depan belakang, dan dia sudah intermediate ya. Intermediate buat pengaturan kalau dia yang wipernya sekali-sekali ya dia berfungsinya. Oke, terus untuk setir, ini setir sendiri, dia ada pudar-pudar kena pemakaian. Ini secara keseluruhan nih bawaan orisinil trimannya, jadi kondisinya juga masih oke secara keseluruhan. Jahitan-jahitannya masih belum ada yang copot. Terus di bagian sini ada tombol buat klakson, kita pencet di tengah, ada lambang Nissan, sudah dilengkapi dengan airbag. Terus kita ke bagian tengah, di sini ada tombol buat lampu hazard. Terus audionya ini bawaan orisinil dari Nissan Juke, jadi di sini bisa radio FM AM, di sini bisa SD card, USB, iPod, terus aux, terus di sini kisi-kisi AC juga masih dingin. Terus kita ke bawah lagi, di sini ada buat pengaturan AC dan mode berkendaraan. Jadi dia ada dua pilihannya, climate ini buat AC, terus sama di mode ini drive mode. Jadi ini kita bisa normal, sport dan eco. Jadi tombolnya pun juga tulisannya berubah nih. Ini. Tuh, sekarang kita ke AC dulu. Nah, di sini ada buat putaran pengaturan suhu AC. Ini kalau kita pencet buat auto climate controlnya. Di sini AC nyala atau angin saja. Di sini buat matiin AC secara keseluruhan. Ini ada arah semburan angin nih ke bawah sama defogger depan. Ini buat defogger. Di sini ada buat kaki saja. Ini buat kaki sama depan. Ini buat depan. Terus di sini ada buat ventilasi udara. Terus di bagian sini ada buat pengaturan kecepatan angin AC. Kalau kita rubah ini ke D mode, drive mode. Jadi di sini bisa kita atur, kita mau dengan pengendaraan secara normal kah atau sport kalau kita mau ngebut, atau dengan eco kalau kita mau irit. Terus di sini ada setupnya sama macam-macam ininya ya, fungsinya ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka, terus ada power outlet 12 volt, terus ini tuas matic-nya. Di sini ada buat shift lock-nya. Terus sama di sini handle rem tangan, di sini ada cup holder 2, tempat penyimpanan kecil, terus kunci seat belt. Di kunci seat belt juga kita bisa periksa kalau ada karat atau sisa lumpur, sebaiknya dihindarin. Kenapa? Karena ini indikasi mobil terkena banjir. Terus sama di sini ada ini, jadi service record terakhir. Terus sama di bagian sini, ini sudah dilengkapi dengan airbag, kisi-kisi AC, terus ada kisi-kisi tweeter ya di kiri dan kanan. Twitter. Terus sama di sini ada laci penyimpanan tertutup. Jadi masih lengkap juga. Jadi buku servis masih ada, buku manual juga masih ada, serta beberapa bond servis berikutnya juga servis sebelumnya juga masih ada. Oke.
Kita lanjut ke bagian sini. Di sini ada kisi-kisi speaker, cup holder, tempat penyimpanan terbuka, handle jika kita mau tarik atau dorong pintu, tombol power window, handle buat buka pintu, lock unlock pintu, terus handle tangan model retract, sun visor bagian penumpang depan sudah ada cermin dan ada tutupnya. Lampu baca, spion tengah bisa diatur kesilauannya secara manual. Terus di sini ada sun visor bagian supir, ada tempat buat nyelip-nyelipin dokumen kecil atau kartu-kartu. Sudah ada cermin dan ada tutupnya juga. Oke, bagian depan secara keseluruhan sudah kita periksa. Spesifikasinya apa saja. Sekarang kita buka dulu kaca. Kita lanjut ke bagian belakang. Oke, untuk belakang, jadi dia kalau dari sini dia kesannya kayak dua pintu. Jadi untuk buka pintunya di sini. Oke. Terus di sini door trim. Di sini ada handle buat buka pintu, lock unlock pintu, tombol power window, terus pegangan tangan jika kita mau tarik atau dorong pintu, kisi-kisi speaker sama cup holder. Sudah dilengkapi dengan child lock, pengoperasiannya dengan jari, terus sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Untuk jok bagian belakang dia bisa duduk 3 penumpang. Bahannya juga kombinasi antara bahan fabric dan bahan bludru. Terus senderan kepala juga ada 3 yang bisa diatur level ketinggiannya secara terpisah. Seatbelt 3 titik juga ada 3. Oke, terus pelipatan bangku bisa 40%, 60% dilipat ke depan untuk dapat space bagasi yang lebih besar. Oke, terus kita masuk ke dalam. Oke, di sini ada tempat penyimpanan. Terus untuk legroom juga masih ada sekitar 4 jari. Terus di sini ada kantong penyimpanan terbuka. Terus di sini ada cup holder, kisi-kisi speaker, pegangan pintu jika kita mau tarik atau dorong pintu, tombol power window, handle buat buka pintu, lock unlock pintu. Oke, di bagian atas ini handle tangan tidak ada dan tidak ada lampu di bagian belakang. Oke, bagian belakang sudah kita cek. Sekarang kita keluar. Oke, pengisian bensin ada di sebelah kanan. Oke, kita ke bagian bawah. Di sini ukuran ban sama velg sama, ketebalan ban masih di atas 80%. Terus rem belakang tromol. Terus untuk ukuran ban juga sama ya. Di sini ada ini karet penahan lumpur. Sekarang kita ke bagian belakang. Di sini ada antena shark fin. Terus di sini ada lampu rem, semprotan air wiper. Kaca sudah dilengkapi dengan defogger ditambah dengan wiper belakang. Ini lambang Nissan-nya. Di sini lampu ada lampu senja, lampu sen, lampu rem. Sama di sini ya. Oke. Terus di bagian sini ini ada lambang, ada emblem juk. Ini ada 2 sensor parkir, ada mata kucing, sama dia sudah CVT Xtronic ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke bagian sini. Ban belakang masih ketebalannya masih di atas 80%. Ini terus kita ke bagian belakang sini. Di sini door trim kondisi juga masih oke. Ini child locknya, sealer pintu juga kita periksa. Pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Ya, ini tampilan bagian belakang. Oke, sekarang kita lanjut. Kita periksa. Oke. Di sini door trim kondisi juga masih oke, sealer pintu juga kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Tampilan dashboard secara keseluruhan, jok bagian depan. Oke, sekarang kita tutup. Ini spion, bodi bagian samping. Terus di sini ada lampu sen. Ban ketebalannya masih sekitar di atas 70%, velgnya. Sekarang kita ke bagian depan, sama di bagian terakhir kita lihat untuk bagian mesinnya. Oke, untuk buka mesin dia agak ke kanan sedikit, kita dorong ke atas. Oke, Nissan Juke ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesin ini sama persis dengan mesin Nissan Grand Livina, Nissan Evalia, Nissan Mars yang 1500 cc, terus sama dengan Nissan Latio yang 1500 cc. Jadi aplikasinya banyak dipakai oleh mobil-mobil Nissan yang lain. Terus kita sekarang periksa mulai dari bagian depan ya.
Jadi bagian depan di sini kita periksa juga sealer, pastikan bahwa sealer depan kondisi juga masih oke, serta di bagian dalam kap mesin juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak depan. Bagian-bagian sini juga, ini besi yang memanjang di depan kita sebut apron juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Samping-samping juga kita periksa bahwa pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan ya. Oke. Ya, sekarang apa saja yang ada di sini? Ini ada radiator ya di bagian bawah sini. Sini ada tutup buat pengisian radiator coolant, tabung cadangan radiator coolant. Di sini ada aki. Di sini ada buat ini filter udara ke mesin. Terus ini mesinnya. Di sini ada buat pengisian oli mesin. Di sini ada buat memeriksa level oli mesin. Terus di bagian sini ada buat pengisian AC. Di sini ada buat pengisian air wiper. Terus di bagian sini ada buat pengisian air minyak rem, seperti itu. Oke, mungkin sudah kita periksa nih secara keseluruhan bagian mesin. Sekarang kita tutup saja ya. Oke, mungkin secara keseluruhan spesifikasi mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami nih, yaitu Nissan Juke. Oh iya, lupa, saya tadi bagasi sudah saya periksa belum ya? Coba kita periksa dulu bagasi, saya takutnya lupa nih. Oke, jadi ini bagasi tadi udah ya, sealer belum kayaknya. Sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Terus tulangan-tulangan pintu bagasi space-nya juga masih oke. Terus di sini ada toolkit, tempat-tempat toolkit sama dongkrak. Terus di bagian bawah sini ada ban dia space saver ya, space saver. Sementara ya, jadi ban yang kecil buat cadangan saja. Aduh, copot bentar. Ini copot dulu nih, kita sambung dulu. Bentar ya. Nah, udah oke. Sekarang kita lanjut nih, kita periksa. Ini kalau satu tangan nih agak susah nih. Harus dua tangan. Ya, oke. Bisa. Oke, ini kita tutup. Iya. Oke, sudah kita periksa secara keseluruhan. Oke, bagi yang berminat terhadap mobil ini, silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga saya cantumkan di keterangan video ini ya. Jadi jangan lupa diklik. Terus pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendara, performa mesin, kaki-kakinya masih oke atau tidak, power steeringnya, pengeremannya, maticnya masih responsif atau tidak, perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zal Motor sendiri terletak di sini, Pusat Otomotif Sentra Harapan, di Harapan Indah Bekasi, area parkir luas. Jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai, silakan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum, agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Serta jangan lupa juga follow di sosmed kami, ada di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Threads, Zal Motor Channel. Serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Nissan yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video bermanfaat. Jangan lupa komentarnya serta di-share atau dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.